Inara Rusli kembali menjadi sorotan publik setelah resmi dilaporkan Warbatina Mawa ke polisi atas dugaan perzinahan dengan Insanul Fahmi. Laporan tersebut didukung klaim bukti kuat berupa percakapan dan rekaman CCTV yang memicu amarah netizen yang budiman. Publik menyerbu akun media sosialnya dengan hujatan karena situasi ini terasa sangat ironis. Dahulu, ia adalah korban perselingkuhan yang menyentil wanita pengganggu suami orang. Namun, kini jejak digital itu berbalik menyerang dirinya yang justru dituduh sebagai perusak rumah tangga orang lain. Menanggapi tuduhan berat tersebut, Inara memilih tidak memberikan klarifikasi langsung dan justru merespons melalui unggahan religius. Ia mengutip ayat suci tentang berserah diri, kesabaran, dan sholat untuk menghadapi masalah ini. Inara secara tersirat berlepas diri dari tuduhan lawan dan menegaskan lebih memilih bersujud kepada Tuhan daripada menciptakan kegaduhan. Sikap diam ini dipertahankan Inara di tengah keyakinan publik atas bukti perselingkuhan yang dibeberkan pelapor, sementara proses hukum terus berjalan untuk membuktikan kebenaran skandal memalukan ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya! Besti, kalau kalian ya tulis di kolom pencarian itu geng anjir atau geng najis, ya Allah tolong. Orang di negara Konoha mah ya pada kreatif semua. Dari satu kasus teh mereka menemukan istilah baru aja hidupnya teh. Cari pasangan kak biar nggak kayak Jule dan Rusli. Jule waktu dia selingkuh dia masih status istri orang, dia punya suami. Inara Rusli single baru berapa tahun. Saya udah 33 tahun belum menikah, nggak pernah tuh ada niat mau rebut laki orang. Jadi bukan karena statusnya tapi niatnya. Mbak terkira karena udah ngerasain sakitnya dihianati, kamu nggak akan tega nyakitin hati perempuan lain. Tapi ini apa yang bikin merinding? Bahkan di acara kajian aja masih bisa loh berani-beraninya main belakang. Cewek tuh jago banget jadi intel. Nyari bukti selingkuh aja bisa, masa kamu nggak bisa sih nyari latar belakang tuh cowok udah punya istri atau belum? Atau cuma ngakunya doang single tapi udah punya buntut? Hanya menolak jadi istri kedua, tapi kok mempertahankan perasaan sama komunikasi sih? Dululut. Halo Kak Jule, tolong masukin ya Inara Rusli ke dalam grup kamu yang sama Nisa Sabian itu. Woi, lagi musim merubah status janda dengan cara menjandakan istri orang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Seharusnya kita menarik ke diri kita sendiri, apalagi kita sudah pernah menjadi korban. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita pula jadi pemangsa, jadi predator gara-gara apa kayak gitu. Padahal kalau dipikir rezekinya ada gitu, tidak sulitnya mencari rezeki itu kan. Peluang rezekinya itu banyak, tapi mengorbankan keluarga orang lain. Nauzubillah min zalik. Cobalah berkaca pada diri sendiri, apalagi punya anak perempuan. Kalau yang terjadi itu pada anakmu, apakah kamu siap? Nah. Siapa yang menyangka seorang Inara Rusli yang pernah menjadi korban perselingkuhan suaminya dan akhirnya dia juga menjadi selingkuhan suami orang. Siapa yang pernah menyangka dan berpikir hal ini akan terjadi? Tentu saja tidak, termasuk saya tidak pernah menyangka bahwa Inara Rusli akan menjadi selingkuhan suami orang. Padahal Inara Rusli sendiri pernah menjadi korban perselingkuhan suaminya. Di sini dapat kita petik bukan hanya soal perselingkuhan. Apapun yang kita lihat, apapun bentuknya, apapun cerita masa lalunya, belum tentu dia bisa menghindari dosa yang sama atau kesalahan yang sama.
Padahal dia pernah menjadi korban kesalahan suaminya, namun dia menjadi. Tapi kan gak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Dan untuk menjadi selingkuhan itu gak perlu cantik, perlunya gak tahu diri aja. Ya kan, ini adalah kata-kata dari Inara Rusli yang sekarang sedang diguncang oleh kasus atau sedang diterpa oleh isu miring, yaitu isu perselingkuhannya bersama suami orang. Tetapi loh kak, semua videonya itu tuh sudah tersebar. Video ininya kak, video itu cemong-cemongnya itu sudah tersebar. Iya, itu kan bisa saja diedit sama orang. Apa sih yang bisa diedit zaman sekarang, ya kan? Tapi loh kak, banyak sekali tuh tersebar chatnya. Iya, bisa kan saja mereka itu kan cuman sekedar balas-balas terus main-main gitu, cuman candaan gitu. Tapi loh kak, mereka itu sering ketemuan di tempat sepi. Iya, siapa tahu kan mereka itu berdua sifatnya introvert gitu kan, jadi mereka itu nggak suka keramaian, jadi otomatis mereka akan memilih tempat sepi. Tapi loh kak, terlalu sering itu ketemunya di tempat sepi. Iya, siapa tahu kan mereka mereka punya bisnis kerjasama, ya kan? Siapa tahu mereka lagi ngebicarain bisnis kah, atau ngebicarain perkembangan bisnis yang sudah dijalankan, kan kita nggak tahu. Tapi loh kak, ya kan, sudah tuh muncul istri saya melaporkan dia ke polisi loh kak, atas dasar perzinahan, ya kan? Iya, itu kan baru sepihak, kita kan belum ngerti juga kan, karena si Inara Ruslinya itu kan belum muncul ke media untuk klarifikasi. Tapi Inara Rusli itu sudah nutup kolom komentar kak. Itu biasanya orang-orang seperti itu ya memang mereka itu benar bersalah. Ya belum tentu juga, karena kan netizen kita itu kan mulutnya pada pedas semua gitu, takut dia kena mental kan. Ya kan nggak mungkin juga kan Inara Rusli itu sudah nikah siri gitu sama suami orang kan. Dulu diselingkuhin, sekarang jadi selingkuhan. Kok ada ya orang yang dulunya pernah disakitin sekarang malah tega nyakitin orang lain, padahal sama-sama perempuan. 2025 ini bener-bener Jindasim tuh bener-bener lagi kejar target ya kata gua nggak perlu sebut namanya, tapi inisialnya IR. Harusnya sih udah seliweran ya di FYP kalian. Tapi dari bukti-bukti chat yang beredar, katanya si IR ini nggak tahu kalau si laki-laki itu udah punya keluarga alias sudah beristri gitu loh. Tapi permasalahannya ketika si laki-lakinya mengaku dia sudah beristri, tetap aja si IR-nya mau. Tapi sebenarnya kalau mau ngomongin, kok bisa sih ada orang yang dulunya disakitin terus sekarang tega nyakitin orang lain? Kalau mau ngomongin secara psikologis, ini ada psikologisnya. Luka emosional yang didapat manusia itu tersimpannya di memori alam bawah sadar atau unconscious memory. Biasanya orang yang disakitin, orang yang diselingkuhin, orang yang ya pokoknya yang disakitin deh, dia itu menyimpan ingatan, yang menyimpan perasaannya di unconscious memory itu alias di alam bawah sadar. Masalahnya rasa yang dipendam itu tidak akan pernah hilang. Terus banyak netizen yang bilang jangan salahin satu pihak, jangan salahin sebelah pihak, tanya dulu pihak laki-lakinya. Perselingkuhan itu nggak akan terjadi kalau laki-lakinya tidak membuka pintu. Perselingkuhan itu nggak akan terjadi kalau perempuannya nggak menggatal dan bla 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 babi bu bebo. Permasalahannya kenapa istri sahnya berani ngelaporin sekarang ya? Karena apa? Karena ada bukti. Katanya apa? Ada bukti CCTV-nya. Lu bayangin kalau apa ada bukti CCTV-nya, berarti udah terang-terangan dong ibu. Makanya banyak juga yang bilang hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan perkataan. Tapi emang sih kalau dipikir-pikir si IR kan pernah ada di posisi itu. Nah sekarang IR yang menempati posisi tersebut. Dulu IR diselingkuhin, sekarang dia yang jadi selingkuhannya. Emang rasanya nggak ada adabnya sih. Cuma menurut gue memang pihak laki-lakinya tuh juga mesti ditelusuri ya, kenapa bisa sampai terjadi hal-hal kayak gini. Kalau memang di awal suaminya itu tidak mengakui kalau sudah beristri gitu ya, toh endingnya laki-laki tersebut mengakui kok kalau dia sudah beristri, tapi kenapa IR-nya tetap mau? Bahkan menurut bukti chat yang beredar, si IR itu bilang kalau laki-laki tersebut itu curhatlah sama si IR ini tentang perceraiannya dia, bla 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 bla. Dan dikonfirmasi nih sama istri sahnya bahwa pernikahan mereka ternyata tidak ada permasalahan apa-apa. Nah kalau udah begini gimana tuh? Siapa yang salah? Apapun permasalahannya, perselingkuhan di rumah tangga itu tidak akan pernah dibenarkan. Mungkin kalian kalau masih pacaran-pacaran terus ada selingkuh apa segala macam, ya masih bisa dimaklumi lah. Makanya ada pepatah bilang apa? Selama janur kuning belum melengkung, silahkan ditikung. Tapi kalau udah berumah tangga, udah sah di depan udah sah di depan Tuhan, di depan jemaat-jemaat gitu, ya udah gitu loh. Perselingkuhan itu nggak cuma ngancurin mental, tapi juga psikis. Makanya dalam psikologi itu juga ada ya. Misalkan
Kalimat gampangnya gimana ya? Kalimat gampangnya gini deh. Kamu harus sembuh dulu baru kamu bisa menyembuhkan orang lain. Karena hanya orang sakit yang bisa membawa orang itu jadi sakit juga. Jujur sampai sekarang gue bingung ya, kenapa orang-orang tuh punya tenaga banyak banget gitu loh. Kok bisa punya tenaga buat selingkuh? Kok bisa punya tenaga buat jadi selingkuhan? Kok bisa gitu loh? Gue mau mandi aja mager. Dunia pada sibuk-sibuk banget kata gue. Hidup gue begini-begini aja, tiap hari ngonten, rolan. Dan kalau mau menyesuaikan psikis serta ilmu psikologi ya, kalau kamu tidak seberuntung orang lain, bukan berarti kamu harus menghancurkan kebahagiaan orang lain.